Saya akan menyampaikan hal berikutnya yang telah saya siapkan sebelumnya dan membicarakan mengenai saksi-saksi. Dalam Deuteronomi Tuhan berkata pada Musa, cara untuk mengetahui nabi yang asli adalah apakah ramalannya menjadi kenyataan. Misalnya Elijah, dalam Al-Quran dipanggil Ilyas. Ia pergi menemui raja dan berkata padanya, tidak akan turun hujan. Hingga aku mengatakannya demikian dan kemudian selama 6 bulan tidak turun hujan. 1 tahun tidak turun hujan. Bahkan di Tunisia dalam setahun penuh tidak turun hujan. Kemudian Elijah pergi menemui raja dan berkata, kita akan bertanding. Dan mereka pun pergi ke Gunung Karmel dan melakukan pertandingan tersebut. Dan sang raja pun kalah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Ilyas telah memperoleh sebuah kemenangan yang indah. Namun kemudian Ilyas berlutut pada raja dan Ilyas berdoa memohon hujan dan hujan pun turun. Elijah adalah saksi pertama ketika ia berkata tidak akan turun hujan hingga aku mengatakannya demikian. Ia adalah saksi pertama. Contoh lainnya adalah Isaiah 750 sebelum Masehi. Pada saat itu kaum Yahudi diasingkan dan Isaiah meramalkan bahwa kaum Yahudi akan dikirim ke pengasingan. Dan kemudian Sirus akan memulangkan kembali kaum Yahudi. Siapakah Sirus? 250 tahun kemudian Sirus, Raja Persia yang menyembah berhala, memulangkan kaum Yahudi kembali ke Israel. Kembali ke Palestina. Dan di London terdapat silinder Sirus yang mengisahkan tentang cerita tersebut. Jadi Anda dapat menanyakan sebuah pertanyaan, apakah Yesus menepati ramalan-ramalan? Apakah Yesus melakukan mukjizat? Apakah Yesus membuat ramalan-ramalan? Kita akan melakukan penelitian matematis pada ramalan-ramalan yang disebut teori probabilitas atau peluang. Dan kita akan menghitung kemungkinan ramalan-ramalan tersebut dapat menjadi kenyataan dengan hanya kebetulan. Suatu contoh dari hal ini adalah, misalkan Dr. Naik mempunyai 10 kaos dan saya tahu dia mempunyai sebuah kaos merah. Dan saya berkata, besok ia akan memakai kaos merah. Dan besoknya dia memakainya. Jadi kemudian saya berkata, saya seorang nabi. Semua teman saya berkata, tidak, hal itu hanya kebetulan. Misalkan Dr. Samuel Norman, beliau memiliki 2 pasang sepatu dan sepasang sandal. Keesokan harinya saya meramalkan kaos yang dipakai Dr. Naik, dan saya meramalkan bahwa Dr. Samuel Norman akan memakai sandalnya. Dan Dr. Sabil Ahmed memiliki 5 topi, dan saya berkata beliau akan memakai sorbannya. Kemungkinan-kemungkinan apakah yang saya miliki sehingga semua hal ini benar dengan hanya kebetulan? Sudah. Baiklah, Anda mengalihkan 110 dengan 15 dengan 13 dan Anda akan mendapatkan 150. Dan ini kemungkinan saya untuk mendapatkan hasilnya dengan keberuntungan. Bisakah slide-nya dihidupkan? Tolong, sebentar. Maksud saya layarnya diturunkan. Baiklah, waktu terus berjalan dan kita akan membahas tentang 10 ramalan. Dan kemudian satu lagi yang tidak akan kita hitung karena kita ingin membuktikannya. Ramalan yang pertama adalah ramalan dalam Jeremia. Ramalan dalam Jeremia pada 600 sebelum Masehi bahwa Mesias haruslah berasal dari keturunan David. Hari-hari itu datang, kata Tuhan, ketika aku akan mengangkat seorang teman yang adil bagi David. Seorang raja yang akan memerintah dengan bijaksana dan melaksanakan apa yang adil dan benar di negeri tersebut, dan ia akan dipanggil Raja Yehowa atau keadilan. Dan kenyataannya terjadi pada bulan ke-6, malaikat Gabriel diutus Tuhan kepada Mary. Malaikat Gabriel pun berkata kepadanya, janganlah takut Mary, lihatlah, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia akan dipanggil Yesus, dia akan menjadi hebat dan akan disebut putra dari yang maha tinggi. Dan Tuhan akan memberikannya tahta ayahnya David dan kerajaannya akan abadi. Dan malaikat Gabriel berkata pada Mary, yaitu Roh Kudus akan datang padamu dan kekuatan dari yang maha tinggi akan melindungimu. Maka anak yang akan lahir nanti akan disebut kudus atau suci.
Ketika David adalah yang pertama, dia hanya berasal dari keluarga yang kecil. Tetapi setelah ia menjadi raja dan keluarganya menjadi terkenal, maka tiap orang akan mengingat bahwa sang raja mempunyai 50 sepupu. Jadi saya beranggapan bahwa 1 dari 200 orang Yahudi berasal dari keluarga David. Ramalan yang kedua adalah pemimpin abadi akan dilahirkan di Bethlehem. Mikah pada 750 sebelum Masehi. Tetapi engkau wahai Bethlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Judah, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Dan kenyataannya meskipun Yosef dan Mary tinggal di Nazaret karena perintah Kaisar Agustus, Yosef harus membawa Mary ke Bethlehem, kota kelahiran Yosef. Dalam kenyataannya disebutkan, dan Yosef juga pergi ke Galilea dari kota Nazaret ke Judea menuju ke kota David yang disebut Bethlehem, karena ia berasal dari rumah dan keturunan David. Dan ketika berasal di Bethlehem, Mary melahirkan anak laki-lakinya. Bagaimana peluang dilahirkan di Bethlehem? Sekitar 2 miliar orang dilahirkan di dunia. Sejak dari Mikah hingga sekarang, dan 7.000 orang tinggal di Bethlehem. Jadi 1 orang dari tiap 280.000 orang dilahirkan di Bethlehem. Ramalan yang ketiga, seorang utusan akan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Tugas ini dilaksanakan oleh Melehi dalam bab nomor 3 ayat 1 pada 400 sebelum Masehi. Lihatlah aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kau cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Kenyataannya, pada keesokan harinya, John the Baptist, Yahya bin Zakaria melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seseorang yang telah mendahuluiku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan di Al-Quran juga ada, yaitu di surat Ali Imran ayat 39-45, ketika surat itu menyebutkan bahwa Yahya akan datang menyaksikan kebenaran firman Tuhan, yang namanya adalah Yesus Kristus, putra dari Mary. Berapa banyak pemimpin yang memiliki seorang pendahulu? Memang sulit disebutkan. Saya menetapkan 1 orang dari 1.000 orang adalah pemimpin yang memiliki pendahulu. Ramalan yang keempat, Mesias akan melakukan banyak pertanda dan mukjizat. Dalam Yesaya 750 sebelum Masehi kita membaca, katakanlah kepada mereka yang sedang ketakutan hatinya, kuatlah dan jangan takut, Tuhanmu akan datang. Dan dia akan menyelamatkanmu. Kemudian mata orang buta akan melihat, telinga orang tuli akan mendengar. Dan kemudian kaki orang yang pincang bisa melompat seperti seekor rusa. Dan lidah orang yang bisu akan dapat berteriak gembira. Kenyataannya, The Gospel menegaskan sebagaimana juga Al-Quran bahwa Yesus melakukan banyak mukjizat. Bible menerangkan hanya 4 nabi yang melakukan banyak mukjizat, yaitu Moses, Elijah, Elisa, dan Yesus. Yesus adalah satu-satunya yang melakukan 4 macam mukjizat yang disebutkan dalam ramalan. Dan kadang-kadang, ia menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya. Namun karena banyak orang muslim yang percaya bahwa terdapat 124.000 nabi, kita akan menggunakan angka tersebut dan mengatakan bahwa Yesus adalah 1 orang dari 124.000 nabi. Ramalan kelima, di samping pertanda-pertanda tersebut, saudara laki-lakinya memusuhinya. Dalam syair David pada 1000 sebelum Masehi, ia berkata, aku telah menjadi orang asing bagi saudara laki-lakiku, seseorang yang asing bagi putra ibuku. Dan John memberikan kenyataannya. Lalu saudara laki-lakinya berkata kepadanya, pergilah dari sini dan pergilah ke Judea, karena saudara laki-lakinya tidak percaya padanya. Pertanyaan yang muncul, 1 dari berapa banyak pemimpinkah yang mengetahui bahwa keluarganya memusuhinya? Memang banyak raja yang dijatuhkan oleh keluarganya sendiri. Sehingga kita akan berkata 1 dari 5 atau 2 dari 10 pada kekuatan pertama. Dan ramalan ke-6 diberikan oleh Zakaria pada 520 sebelum Masehi. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, wahai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Kenyataannya, keesokan harinya kerumunan besar orang mengambil batang-batang daun palem dan pergi keluar menemuinya dan berteriak, Hosana,
Terberkatilah ia yang datang dengan nama Tuhan.